Perkenalkan, nama saya Sartika Jumbrato, Prodi Pendidikan Ekonomi A. Baiklah, di pembahasan akuntansi keuangan, saya dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Instrumen Keuangan atau Aset Keuangan, Liabilitas Keuangan, dan Instrumen Ekuitas Kas dan Bank. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk dalam pembahasan makalah kami, yaitu A. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai atau aset liabilitas keuangan. Standar akuntansi berdasarkan IFRS banyak menggunakan dasar penilaian nilai wajar. Hal ini membawa dampak perubahan besar dan penerapan standar akuntansi di dalam praktik. Sebagai contoh, perhitungan amortisasi premium atau diskon yang selama ini diberikan menggunakan garis lurus, dengan IFRS harus menggunakan metode bunga dan bunga efektif, yaitu bunga yang menyamakan antara nilai wajar aset keuangan dengan nilai kini dari pembayaran atau penerimaan aset keuangan di masa depan. Perubahan akan berdampak pada laporan keuangan dan entitas. Semua entitas memiliki aset liabilitas keuangan. Dampak perubahan besar PASK instrumen keuangan sangat dirasakan oleh entitas yang bergerak di bidang keuangan. IASB mengeluarkan IFRS 9 Financial Instrument Recognition Valuation tahun 2011 untuk menggantikan IAS 39 Financial Instrument. Perubahan yang dilakukan IFRS 9 adalah klarifikasi aset keuangan, reklarifikasi aset keuangan, dan metode perhitungan penurunan nilai aset keuangan. Instrumen keuangan dapat dibagi 3, yaitu 1. Aset keuangan terdiri atas kas baik dalam bentuk kas di dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai maupun kas yang disimpan dalam bank. 2. Instrumen ekuitas yang diterbitkan antara entitas lain. 3. Hak kontraktual. 4. Mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. 5. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah yang bervariasi dari instrumen diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah kas atau aset keuangan dengan jumlah instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai opsi jual. B. Klarifikasi aset keuangan. 1. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali. Aset keuangan dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan ini merupakan komponen utama aset perusahaan. Bagi entitas lainnya, aset keuangan ini merupakan bentuk investasi sementara untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas perusahaan. Entitas dapat memanfaatkan kelebihan kas yang dimiliki untuk membeli saham atau obligasi yang diharapkan dapat memperoleh dividen, bunga, atau kenaikan nilai investasi. Diklarifikasi dalam kelompok diperdagangkan pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. VLP dinilai pada pengakuan awal sebesar nilai wajar, yaitu
Nilai perolehan investasi tersebut, biaya transaksi yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi ini dibebankan sebagai beban periode tersebut. Setelah pengakuan awal, VLP diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan akan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi komprehensif. Untuk itu, investasi ini disebut sebagai nilai wajar melalui laba rugi karena selisih perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laba rugi. 2. Investasi dipegang hingga jatuh tempo. Investasi dipegang hingga jatuh tempo adalah aset non-keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dan kemampuannya untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. 3. Pinjaman yang diberikan atau piutang. Pinjaman yang diberikan atau piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif. 4. Aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dijual atau tidak diklasifikasi sebagai VLT, HTM, dan RL. C. Liabilitas keuangan terdiri atas 1. Liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Baiklah, sekian dari pembahasan